Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, soleh-soleha, berjumpa lagi dengan Ustazah Dena. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, sekarang silakan siapkan alat tulis, buku tema, dan modulnya ya. Kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Kata ibu, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali pulang. Nah, soleh-soleha itu adalah percakapan antara ibu dan juga Udin. Nah, di dalam percakapan ini ada kalimat perintah. Nah, dalam percakapan ini ada 2 contoh kalimat perintah yang diucapkan oleh ibu kepada Udin. Nah, yang mana saja ya? Yang pertama adalah kalimat bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Udin. Ini adalah kalimat perintah. Nah, di sini ibu memerintahkan kepada Udin untuk membagi bekalnya dengan teman-teman Udin yang lain. Nah, yang kedua yang mana? Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, ini juga kalimat perintah. Ibu memerintahkan kepada Udin untuk membawa kembali tempat bekalnya. Nah, tadi ada 2 kalimat perintahnya. Yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Udin. Yang kedua, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, 2 contoh ini adalah contoh dari kalimat perintah. Jadi, apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, tadi yang ini, ibu menyuruh Udin untuk membagi bekalnya dengan teman-temannya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Udin. Jadi ini adalah kalimat perintah. Kemudian yang kedua, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Ibu menyuruh Udin untuk membawa kembali tempat makan bekalnya. Nah, kemudian kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini namanya tanda seru. Jadi, semua kalimat perintah itu di akhir kalimatnya ada tanda seru. Dan kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Jadi, kalau kita ingin memerintah seseorang, ingin menyuruh seseorang melakukan sesuatu, harus dengan kalimat yang sopan. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Nanti orang lain bisa tersinggung ya. Jadi, soleh-soleha juga harus menggunakan kata yang baik dan sopan dalam kalimat perintah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga menemukan kalimat perintah. Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Sering melihat ini? Nah, ini adalah perintah untuk buanglah sampah pada tempatnya. Ini contoh kalimat perintah ya, soleh-soleha. Pasti sering melihat gambar seperti ini. Kalau ini, matikanlah keran air setelah digunakan. Nah, ke siapa yang sering lupa mematikan keran airnya setelah mandi sampai airnya tumpah-tumpah? Nah, jadi ini adalah contoh kalimat perintah. Matikanlah keran air setelah digunakan.
diakhiri dengan tanda seru. Kalau yang ini juga kalimat perintah, matikanlah lampu di siang hari. Jadi karena di siang hari itu mataharinya sudah bersinar terang, jadi ruangan kita sudah diterangi oleh cahaya matahari. Jadi tidak perlu dihidupkan lampunya agar hemat energi. Jadi kalimat perintah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tandanya menggunakan tanda seru di belakang kalimatnya. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, ada 3 alatnya. Ini namanya adalah krayon. Yang ini namanya pensil warna. Kalau ini ada spidol warna. Jadi, untuk mewarnai gambar itu kita bisa menggunakan krayon, pensil warna, ataupun spidol warna. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, cara menghitungnya seperti apa ya? Berapa banyak siswa seluruhnya yang laki-laki maupun perempuan di sekolah Udin? Caranya, kita tambahkan 125 siswa laki-laki ditambah dengan 117 siswa perempuan. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Cara panjang dan juga cara pendek. Pertama kita belajar menggunakan cara panjang. Tadi angkanya 125. Nah, Saleh-Saleha masih ingat pelajaran mengenai tempatnya adalah ratusan, puluhan, dan satuan. Yang ini mana ratusannya? Ratusannya adalah 1. 1 ratusan sama dengan 100. Dan puluhannya 2. 2 puluhan sama dengan 20. Jadi kita tambahkan. Satuannya adalah angka 5. Nah, jadi 100-nya ratusan, 20-nya puluhan, dan 5-nya satuan. Nah, itu untuk siswa laki-laki. Nah, siswa perempuan ada 117. 117. Ratusannya adalah 1 ratusan sama dengan 100. 1 puluhan sama dengan 10, 7 satuan sama dengan 7. Kemudian kita beri garis dan tanda tambah. Sekarang kita tambahkan ke bawah. 100 tambah 100. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 100 tambah 1 sama dengan 200. Kemudian yang ini lagi kita tambahkan ke bawah. 20 tambah 10. 30. 2 tambah 1, 3. 0 tambah 0 sama dengan 0. Yang ini lagi. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Bisa diambil jarinya 5 dan juga 7 hitung sama dengan 12. Sekarang kita pindahkan kembali 200. 30, 10, ini mana satuannya? Satuannya 2, puluhannya 10. Jadi 12 ini puluhannya berapa? 10, satuannya 2. Sekarang kita tambahkan ini 200, 30 ditambah 10 sama dengan 40. Satuannya 2. Berapa bacanya? 242. Jadi 200 tambah 40 tambah 2 adalah 242. Ini cara panjangnya. Nah, selanjutnya kita belajar cara pendek. Tadi siswa laki-lakinya 125, siswa perempuannya 117. Sekarang kita beri garis dan tambah. Caranya seperti apa? Kita tambahkan dari belakang. 5 ditambah 7. Coba simpan di kepalanya 5, kemudian ambil jari tangannya 7. Tadi 5 sudah di kepala, berarti di jarinya dimulai dari hitungan angka 6.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 5 ditambah 7 adalah 12. Nah, 12 ya sobat-soleha. Kalau dia 2 angka, berarti angka 2 yang di belakang ini ditulis di bawahnya. Angka 1 yang di depan ini diletakkan di atas. Nah, jadi 5 tambah 7, 12. Cara menulisnya, angka 2-nya di bawah dan angka 1-nya di atas. Kemudian kita jumlahkan yang bagian ini. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ditambah 1 sama dengan 4. Nah, ini lagi yang barisan ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 242. Sama dengan cara yang tadi ya, yang cara panjang hasilnya juga 242, yang cara pendek hasilnya juga 242. Jadi silahkan gunakan cara yang bagi soleha mudah untuk mengerjakannya. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.